Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, saya sendiri adalah Fiana Rani. Selanjutnya rekan saya. Saya Zahwa Salsabil Maharani, lalu selanjutnya rekan saya. Saya Widya Fatma Fariha. Berikutnya, saya Rifhan Sapi Akan membahas pertemuan 8 dan 9 dengan materi intercompany profit dan submateri inventory. Yang pertama akan kita bahas adalah soal kasus 1 pada pertemuan 8. Soal kasus 1. Pada tanggal 1 Januari tahun 2018, PTA membeli aset bersih PTB sebesar 75%. Pada tanggal 31 Desember 2019, laba bersih yang diperoleh oleh PTB sebesar 7 juta dan PTA sebesar 10 juta. PTA dan PTB membagikan dividen kepada investor masing-masing sebesar 5 juta dan 4 juta. Amortisasi pada tahun tersebut sebesar 500.000. Selama tahun 2019 terjadi penjualan persediaan antara PTA dan PTB dengan total penjualan sebesar 2 juta. Sedangkan HPP dari barang tersebut sebesar 1.800.000 dan berhasil dijual oleh PTB sebanyak 80%. Pada akhir tahun 2018, PTB memiliki persediaan yang diperoleh dari PTA yang dijual dengan harga 1.500.000, sedangkan HPP-nya sebesar 1.200.000. Di sini diminta untuk membuat alokasi untuk CI dan NCI dan jurnal eliminasinya. Di sini diketahui PTA telah membeli aset bersih PTB sebesar 75%. Laba bersih yang diketahui ada di PTA sebesar 10 juta dan PTB 7 juta. Dividen di PTA sebesar 5 juta dan dividen di PTB sebesar 4 juta. Amortisasi tahun 2019 sebesar 500.000. Untuk di tahun 2019, penjualan persediaan di PTA sebesar 2 juta dan tahun 2018 di PTB sebesar 1.500.000 dikurangi dengan HPP-nya tahun 2019 1.800.000, hasilnya 200.000 dan di tahun 2018 HPP-nya 1.200.000, jadi hasilnya 300.000. Untuk realized gain-nya 200.000 dikurang 160.000 menghasilkan unrealized gain 40.000 dan di tahun 2018 hasilnya 300.000. Untuk perhitungan alokasi CI dan NCI-nya, di sini CI sebesar 75% dan NCI 25%. Di sini tidak ada saldo awal. Nah, untuk laba bersihnya sendiri di CI itu 7 juta dikali persentase 75%. Hasilnya 5.250.000 dan NCI 7 juta dikali 25% hasilnya 1.750.000. Begitu juga dengan dividennya. Dengan saldo 4 juta dikali 75% hasilnya 3 juta dan untuk NCI 4 juta dikali 25% hasilnya 1 juta. Saldo akhir itu didapatkan dari pengurangan laba bersih dikurang dengan dividen. Untuk CI 5.250.000 dikurang 3 juta hasilnya 2.250.000 dan NCI 1.750.000 dikurang 1 juta hasilnya 750.000. Di sini ada bagian laba atas PTB sebesar 2.370.000 itu dihasilkan dari pengurangan saldo akhir 2.250 dikurangi unrealized gain-nya 40.000 dan ditambah dengan realized gain-nya 160.000. Nah, untuk bagian laba NCI-nya itu sebesar 5.300.000
370.000 didapatkan dari saldo laba bersihnya 7 juta dikurang dengan dividennya 4 juta. Hasilnya 3 juta. Selanjutnya untuk jurnal eliminasi. Di sini ada pencatatan unrealized gain-nya. Yang pertama di bagian debit itu ada bagian laba atas PTB sebesar 40.000 dan di kredit investasi pada PTB 40.000. Selanjutnya pencatatan eliminasi investasi pada PTB. Di debit ada bagian laba atas PTB sebesar 5.370.000 dan bagian laba NCI sebesar 1.750.000. Di kreditnya ada dividen sebesar 4 juta dan investasi pada PTB sebesar 2.370.000 serta NCI-nya 750.000. Terakhir ada pencatatan eliminasi, penjualan dan unrealized gain. Di debit ada penjualan sebesar 2 juta, di kredit ada HPP sebesar 1.960.000 dan persediaan sebesar 40.000. Selanjutnya untuk soal kasus kedua. PT Pindai atau PTP memiliki 75% saham di PT Sehat atau PTS. Berikut ini adalah sebagian data keuangan untuk kedua perusahaan dan konsolidasi selama periode 2015. Penjualan pada PTP sebesar 110 juta dan pada PTS sebesar 90 juta. Konsolidasinya adalah 100 juta. Beban pokok penjualan pada PTP 62 juta, pada PTS 60 juta. Konsolidasinya adalah 84 juta. Persediaan yang tersisa di akhir tahun pada PTP sebesar 36 juta dan pada PTS 42 juta. Konsolidasinya setelah dikonsolidasikan hasilnya 75 juta. Dalam saldo persediaan PTP per 1 Januari 2015, terdapat persediaan yang diperoleh dari PTS sebesar 15 juta. Nilai perolehan persediaan tersebut adalah 10 juta. Transaksi penjualan persediaan di tahun 2015 terjadi dari PTS ke PTP. Pada soal kasus kedua ini, diminta yang pertama itu untuk menghitung nilai transaksi penjualan persediaan dari PTS ke PTP yang terjadi selama periode 2015. Ini terdapat di soalnya, jadi langsung saja bisa dijurnalkan. Yang pertama di kas itu, di debit itu ada kas sebesar 90 juta dan di kreditnya ada penjualan 90 juta. Selanjutnya di debit ada HPP-nya 60 juta dan persediaan 60 juta. Yang kedua, menghitung keuntungan penjualan persediaan yang belum terrealisasi di 1 Januari 2015 dan di akhir tahun 2015 itu 31 Desember. Di sini penjualan itu ada 15 juta dan HPP-nya 10 juta. Jadi ada unrealized gain-nya penjualan yang belum terrealisasinya sebesar 5 juta. Tinggal dialokasikan untuk PTP 75%. Dikali 5 juta hasilnya 3.750.000 dan dialokasikan untuk PTS sebesar 25% dikali 5 juta hasilnya 1.250.000. Yang ketiga, membuat jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Di sini ada di debit penjualan sebesar 15 juta, HPP sebesar 10 juta, dan persediaan sebesar 5 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kasus pada pertemuan 9, yaitu di sini ada analisis kasus. PT London mengakui 70% saham PT Persia pada Januari 2014 seharga
1.008.500.000. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah 46.500.000. Sementara itu, PTP melaporkan saldo saham biasa sebesar 70 juta dan saldo laba sebesar 30 juta. Diferensial terjadi karena akun bangunan yang nilai wajarnya 20 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya dan memiliki sisa masa manfaatnya selama 10 tahun. Selain itu, nilai diferensial juga muncul karena peralatan yang nilai wajarnya lebih tinggi yaitu 35 juta dibandingkan nilai bukunya dan memiliki nilai sisa masa manfaat 5 tahun pada tanggal akuisisi. Berikut di sini ada neraca saldo pada kedua entitas pada tanggal 31 Desember 2015. Next. Next. Lalu di sini ada informasi tambahan bahwa pada 31 Desember 2014, PTP membeli persediaan senilai 32 juta dan menjualnya kepada PTL pada harga 48 juta. PTL menjual persediaan senilai 27 juta pada tahun 2015 dan sisanya masih berada di gudang PTL per 31 Desember 2015. Lalu selama periode 2015, PTP menjual persediaan yang diperoleh pada harga 60 juta kepada PTP dengan harga 90 juta. Lalu PTL menjual seluruhnya di tahun 2015, kecuali persediaan senilai 24 juta pada 20 April 2015. PTL menjual persediaan senilai 15 juta kepada PTP pada harga 30 juta. Lalu PTP menjual seluruh persediaan tersebut pada tahun 2015, kecuali persediaan senilai 7.600.000. Lalu diminta yang pertama, buatlah jurnal eliminasi secara lengkap untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian dan buatlah kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Next. Di sini yang pertama ada nilai akuisisi. Nilai akuisisi ini didapat dari soal yaitu 1.008.500.000 ditambah dengan 46.500.000 dan nilai aset bersih didapat dari saham biasa yaitu 70 juta dan saldo laba 60 juta. Jadi 70 ditambah 60 juta sama dengan 130 juta dan menghasilkan selisih atau diferensial yaitu 25 juta. Lalu di sini ada selisih nilai tercatat dari nilai wajar. Nilai tercatat bangunan dan peralatan ada di neraca yang ada di soal, dan nilai wajar ini didapat dari nilai tercatat ditambah dengan akumulasi penyusutan bangunan. Sama juga seperti pada peralatan, ini 95 juta didapat dari 60 juta ditambah 35 juta dari akumulasi penyusutan. Lalu didapat selisih 220 juta dikurangi 200 juta sama dengan 20 juta, dan 95 juta dikurangi 60 juta sama dengan 35 juta. Next. Lalu di sini mengalokasikan diferensial. Diferensial bangunan dan peralatan sudah tertera pada neraca yaitu 20 juta dan 35 juta. Kita tinggal mengalihkannya saja dengan kepemilikan 100% yaitu menjadi 20 juta dikali 100% yaitu 20 juta dan 35 juta dikali 100% 35 juta. Dan lalu untuk amortisasinya ini didapat dari 20 juta. Bentar. 2 juta ini didapat dari 20 juta dibagi dengan masa manfaat bangunan yaitu 10, dan untuk yang 7 juta ini didapat juga dari 35 juta dibagi 5 karena masa manfaat peralatan, yang mana di sini hasilnya dari 2 juta
ditambah dengan 7 juta yaitu 9 juta. Lalu di sini ada menghitung intercompany profit atas penjualan persediaan pada upstream 2014. Untuk penjualannya 48 juta tertera di neraca. Untuk harga pokok penjualannya juga ada di neraca yang ada di soal, dan kita cari keuntungannya yaitu 48 juta dikurangi 32 juta sama dengan 16 juta. Lalu yang di sini ada yang sudah terjual yaitu 27 juta dan yang belum terjual 55 juta. 5 juta ini didapat dari harga pokok penjualan yang 32 juta dikurangi harga yang sudah terjual yaitu 27 juta. Jadi 27 juta dikurangi 5 juta yaitu 2 juta 500. Lalu untuk alokasi labanya, untuk CI tinggal kita kalikan saja dari kepemilikan 70% dikali 2.500.000 yang menghasilkan 1.750.000, dan untuk NCI 30% dikali 2.500.000 yang menghasilkan 750.000. Next. Lalu di sini ada upstream pada 2015 untuk penjualan dan harga pokok sudah ada tertera di neraca pada soal yang menghasilkan keuntungan sebesar 30 juta yang didapat dari 90 juta dikurangi 60 juta. Lalu sudah terjual 36 juta dan yang belum terjual 24 juta didapat dari harga pokok penjualan yang 60 juta dikurangi 36 juta yang tadi belum terjual, dan hasilnya dari 36 juta dikurangi 24 juta yaitu 12 juta. Dan di sini alokasi labanya seperti tadi, untuk CI 70% dikali 12 juta yaitu 8.400.000, dan untuk NCI 30% dikali 12 juta sama dengan 3.600.000. Lalu untuk yang downstream, sama seperti sebelumnya, penjualan dan harga pokok penjualan itu sudah tertera pada soal yang ada di neraca, dan kita tinggal kurangkan menjadi 15 juta keuntungannya. Dan yang sudah terjual yaitu 22.400.000 dan yang belum terjual 7.600.000 yang menghasilkan hasil 7.600.000 juga. Dan untuk alokasi labanya yaitu CI 100% dikali 7.600.000 yang menghasilkan 7.600.000. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya ada alokasi laba. Alokasi laba atas PTP. Untuk CI atau untuk PTP, kan tadi sudah diketahui bahwa laba PTP itu sebesar 7.600.000. Nah, seluruhnya milik PTP atau milik CI, maka dikali dengan 100%. Jadi 7.600.000. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu membuat jurnal umum. Yang pertama, mencatat dulu investasi atas PTL. Jadi investasi pada PTP itu cash sebesar 108.500.000. Kemudian mencatat bagian laba. Untuk mencatat bagian laba yaitu investasi pada PTP itu bagian laba atas PTP sebesar 17.500.000. Kemudian mencatat dividen. Untuk mencatat dividen yaitu ada cash to investasi pada PTP sebesar 10.500.000. Yang berikutnya mencatat amortisasi diferensial. Untuk nilainya sudah diketahui sudah dihitung di awal bahwa nilainya 6.500.000. Untuk akunnya bagian laba atas PTP itu investasi pada PTP. Kemudian ada mencatat unrealized gain downstream, yaitu bagian laba atas PTP itu investasi pada PTP sebesar 7.600.000. Kemudian mencatat unrealized gain upstream. Untuk akunnya, bagian laba atas PTP itu investasi pada PTP sebesar 10.500.000.
10.150.000. Next. Setelah langkah membuat jurnal umum, kemudian ada langkah berikutnya yaitu membuat tabel perhitungan eliminasi. Untuk tabel perhitungan eliminasi ini akan digunakan nantinya untuk jurnal eliminasi. Yang pertama, saldo awal. Seperti yang sudah diketahui di soal bahwa saldo awal yaitu sebesar 130 juta. Nah, 130 juta ini dialokasikan kepada PTL atau CI-nya, kemudian sebesar 70%, kemudian sisanya dialokasikan ke NCI sebesar 30%. 130 juta dialokasikan ke PTL sebesar 70%, menghasilkan 91 juta. Dan untuk NCI dialokasikan 30%, menghasilkan 39 juta. Maka untuk saldo laba juga sama dialokasikan ke PTL sama NCI-nya, yaitu sebesar 25 juta, dialokasikan ke CI sebesar 70%, menghasilkan 17.500.000. Dan untuk saldo laba sisanya dialokasikan ke NCI sebesar 30%, maka nilainya 7.500.000. Untuk dividen juga sama, yaitu dividen yang sudah diketahui di soal yang sudah dihitung sebesar 15 juta. Dialokasikan kepada PTL sebesar 70%, menghasilkan 10 juta. Dan sisanya dialokasikan kepada NCI sebesar 30%, menghasilkan nilai 4.500.000. Diperoleh saldo akhir dari penjumlahan saldo awal, saldo laba dikurang dengan dividen, menghasilkan 98 juta. Untuk NCI-nya sama penjumlahan antara saldo awal ditambah dengan saldo laba dikurang dengan dividen, menghasilkan 42 juta. Karena transaksinya unrealized gain, maka dikurang unrealized gain downstream-nya sebesar 7.600.000, dan untuk NCI-nya tidak dicatat karena ini merupakan unrealized gain downstream, artinya si laba sepenuhnya milik CI. Kemudian di transaksi berikutnya ada unrealized gain upstream. Maka dikurang sebesar 10.150.000, dan untuk sisanya dialokasikan ke NCI sebesar 4.350.000. Maka saldo akhir dari CI dan NCI-nya untuk CI sebesar 80.250.000 dan untuk NCI 30.620.000. Bagian laba atas PTP sebesar 250.000 dan bagian laba 250 juta, dan bagian laba NCI-nya 3.150.000. Next. Kemudian yang berikutnya, perhitungan saldo akhir investasi. Untuk perhitungan saldo akhir investasi, saldo investasi awal kan tadi 130 juta ditambah dengan laba bersihnya. Laba bersihnya sudah dihitung yang tadi sebesar 25 juta. Realized gain-nya nggak ada soalnya transaksinya belum ke pihak eksternal. Maka di sini untuk realized gain-nya kosong. Kemudian dikurang dengan amortisasi diferensial sebesar 6.300.000. Kemudian dikurang dengan dividen sebesar 10.500.000.
Berikutnya dikurang dengan unrealized gain downstream sebesar 7.600.000. Berikutnya dikurang dengan unrealized gain upstream sebesar 10.150.000. Maka saldo akhir dari perhitungan investasi ini sebesar 120.450.000. Kemudian perhitungan bagian laba atas CI atau PTP. Nah, tadi laba bersihnya kan PTP mendapatkan laba atas investasi bersihnya tuh sebesar 17.500.000 ditambah dengan realized gain karena realized gain-nya belum transaksinya belum ke eksternal, jadi realized gain-nya masih 0. Kemudian dikurang dengan amortisasi diferensial sebesar 6.300.000 dan dikurang lagi unrealized gain down-nya sebesar 7.600.000, dikurang lagi unrealized gain upstream-nya sebesar 10.150.000. Jadi bagian laba atas PTP-nya sebesar 6.550.000. Next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi. Tujuan dibuatnya jurnal eliminasi adalah untuk menghindari pengakuan ganda. Dalam membuat jurnal eliminasi juga dibutuhkan data perhitungan yang telah dibuat sebelumnya dan juga diperlukan schedule perhitungan saldo diferensial yang sudah tertera di atas. Lalu untuk jurnal eliminasi, membuat jurnal eliminasi, yang pertama itu ada mengeliminasi ekuitas dan investasi. Untuk di debitnya yaitu ada saham biasa sebesar 70 juta, saldo laba sebesar 60 juta, penghasilan NCI sebesar 3.130.000. Lalu untuk kreditnya ada bagian laba atas PTP sebesar 210.000, dividen sebesar 15 juta, investasi pada PTP sebesar 80.250.000, dan NCI sebesar 37.650. Lalu selanjutnya mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Untuk bagian kredit itu ada untuk bagian debit yaitu ada buat pemasukan sebesar 9 juta, bangunan 20 juta, peralatan 35 juta. Lalu untuk bagian kreditnya ada goodwill sebesar 30 juta, bagian laba atas PTP sebesar 6.300.000, bagian laba NCI 2.700.000, akumulasi pemasukan dari bangunan dan peralatan sebesar 9 juta, investasi pada PTP sebesar 11.200, dan NCI sebesar 4.800. Lalu selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak, yaitu upstream ya. Untuk bagian debitnya ada penjualan sebesar 48 juta. Untuk bagian kreditnya ada bulan pokok penjualan 32 juta dan persediaan sebesar 16 juta. Lalu selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak. Upstream untuk penjualannya di bagian debit ada 90 juta, di bagian kreditnya ada penjualan sebesar 66 juta dan persediaan 24 juta. Lalu selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak untuk jenisnya yaitu downstream. Penjualan di bagian debit 30 juta, lalu di bagian kreditnya bahan pokok penjualan 22.400.000 dan persediaan 7.600.000. Lalu selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi, yaitu dalam memindahkan akun-akun yang ada di dalam jurnal eliminasi diposting ke dalam kertas kerja konsolidasi
pada kolom eliminasi sesuai dengan akun dan nominalnya masing-masing. Untuk menghitung konsolidasi, mengacu pada saldo nominal dari masing-masing akun. Nominal PTP dan PTL yang dijumlahkan lalu disesuaikan dengan jumlah eliminasi, lalu dihasilkanlah konsolidasinya. Jadi terus konsolidasi yang telah dibuat, maka dapat dibuat juga laporan keuangan konsolidasian, yaitu yang terdiri dari laporan nilai dari konsolidasi, laporan perubahan saldo laba konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, yang mana laporan keuangan konsolidasi ini dapat dipakai oleh pihak-pihak internal perusahaan. Sekian presentasi tugas 8 dan tugas 9 dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.